Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amanda Julia Utami dengan NIM 200702518 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai analisis tingkat kesehatan Bank Victoria Syariah dengan menggunakan metode RGSC pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis keuangan Bank Syariah. Yang pertama, kita masuk pada kewajiban pemenuhan modal minimum atau KPMM, di mana untuk menghitung KPMM ini yaitu KAR sama dengan modal dibagi aktiva tertimbang menurut risiko dikali dengan 100%. Di mana rasio ini penting karena dengan menjaga KAR pada batas aman minimal 8%, berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Rasio kewajiban pemenuhan modal minimum atau KPMM atau dikenal dengan istilah KAR ini tujuannya yaitu untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku. Pada Bank Victoria Syariah ini, dari data yang saya dapatkan ini, risiko KAR pada Bank Victoria Syariah sudah di atas angka 8%, yang berarti dapat dikatakan Bank Victoria Syariah ini sangat sehat, di mana Bank Victoria Syariah ini mampu menghadapi kerugian resiko. Nah, di sini terdapat pada tahun 2021 sampai 2022 tadi sangat tinggi sampai sebesar 149,68% itu dikarenakan adanya tambahan setoran modal. Lalu selanjutnya di sini ada aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah. Yaitu rumusnya aset produktif bermasalah ditambah aset non produktif bermasalah dibagi total aset produktif ditambah total aset non produktif, di mana dapat saya simpulkan bahwa Bank Victoria Syariah ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 11,19% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga 3,74%. Selanjutnya ada aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif, di mana rumusnya aset produktif bermasalah di luar dari transaksi rekening administratif dibagi dengan total aset produktif di luar transaksi rekening administratif pula. Yang dimana dapat saya simpulkan dari data yang telah saya dapatkan, yaitu Bank Victoria Syariah ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu sebesar 4,86% dan mengalami penurunan hampir 90% pada tahun 2022 yaitu 0,62%. Cakupan komponen dan kualitas aset produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Yang keempat, kita masuk pada cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN aset keuangan terhadap aset produktif, yang mana untuk menghitungnya dengan rumus CKPN aset keuangan dibagi dengan total aset produktif di luar transaksi rekening administratif. CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk bank sesuai dengan ketentuan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,21% dan pada tahun 2022 sangat mengalami penurunan hingga ke 0,31%. Berikutnya kita masuk pada non-performing financing atau NPF gross, di mana rumusnya yaitu NPF sama dengan pembiayaan kurang lancar atau diragukan dan macet dibagi dengan total pembiayaan dikali dengan 100%, di mana
Dapat saya simpulkan bahwa Bank Victoria Syariah ini pada periode 2018 sampai 2021 kualitas pembiayaannya kurang sehat. Sedangkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,81% dapat dikatakan rasio pada tahun 2022 ini sangat sehat, yang dimana rasio ini termasuk dengan rasio kredit. Setelah tadi ada non-performing financial atau NPF net gross, sekarang kita masuk pada non-performing financial NPF net, yang dimana rumusnya pembiayaan bermasalah dikurangi dengan CKPN pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan. Dapat disimpulkan bahwa Bank Victoria Syariah ini pada periode 2018 sampai 2021 kualitas pembiayaan yang kurang sehat. Sedangkan pada tahun 2022 yaitu 1,14%, dapat dikatakan rasio pada tahun 2022 ini sangat sehat, yang dimana rasio ini termasuk dalam rasio kredit. Selanjutnya ada return on asset atau ROA. Untuk menghitung ROA, rumusnya yaitu laba sebelum pajak dibagi total aset dikali dengan 100%. Di mana rasio ini biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Dari data yang kami dapatkan bahwa Bank Victoria Syariah ini 0 kurang dari ROA kurang dari 0,5 berarti masuk ke dalam peringkat 4, yang dimana dapat dikatakan tidak sehat. Bank Victoria Syariah ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen dalam hal mengelola aktiva produktif untuk meningkatkan pendapatan. Rasio ini termasuk dengan rasio earning atau rentabilitas. ROA ini di tahun 2017 mengalami penurunan hingga 0,05%. Rendahnya rasio ini dikarenakan adanya beberapa faktor seperti tingkat perputaran aktiva dinyatakan dalam bentuk persentase dan jumlah penjualan bersih pada operasi tingkat keuntungannya. Selanjutnya kita masuk pada return on equity atau ROE. Untuk menghitung ROE dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan modal disetor dikali dengan 100%. Rasio ini biasa digunakan untuk mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba. Data yang kami dapatkan untuk Bank Victoria Syariah ini 0 kurang dari ROE kurang dari 5, artinya Bank Victoria Syariah ini tidak sehat dalam menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba, yang dimana rasio ini juga termasuk dalam rasio earning atau rentabilitas. Selanjutnya ada NI atau net imbalan. Untuk menghitungnya dengan rumus pendapatan imbal dibagi dengan rata-rata aset produktif dikali dengan 100%. Di mana net imbalan ini merupakan rasio perbandingan antara pendapatan penyaluran dan setelah bagi hasil, imbalan, dan bonus terhadap rata-rata total aset produktif. Dari data yang kami dapatkan bahwa Bank Victoria Syariah ini dalam NI adalah predikatnya sehat. Rasio ini termasuk dalam rasio earning atau rentabilitas. Selanjutnya ada net operating margin atau NOM. Untuk menghitungnya dengan PO dikurang DBH dikurang BO, lalu aktivitas dibagi dengan aktiva produktif dikali dengan 100%. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank dalam menghasilkan laba. Dari data yang saya dapatkan dari Bank Victoria Syariah dikategorikan sangat tidak sehat dengan rasio NOM kurang dari 1. Berarti menunjukkan bahwa semakin kecil pula keuntungan yang diperoleh oleh bank atas aktiva produktifnya. Selanjutnya ada biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. BOPO dapat dihitung dengan biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional dikali dengan 100%. Disimpulkan bahwa Bank Victoria Syariah ini pada tahun 2019 dapat dikategorikan kurang sehat, namun pada tahun 2021 sampai 2022 dapat dikategorikan cukup sehat. Selanjutnya ada pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan, di mana rumusnya pembiayaan bagi hasil dibagi dengan total pembiayaan dapat disimpulkan dari data yang kami dapatkan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai 2020 yaitu sebesar 0,9%,
dan mengalami penurunan di tahun 2021 yaitu 7,79%. Selanjutnya ada financing to deposit ratio atau FDR. Untuk menghitungnya yaitu jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan total dana pihak ketiga dikali dengan 100%. Dari data Bank Victoria Syariah mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir, artinya predikatnya sehat. Rasio ini termasuk rasio likuiditas. Mungkin sekian penjabaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.